Halo, saya Fadil. Halo. Hai, saya Meni. Hai, saya Laras. Hai, saya Atun. 3, 2, 1. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Kami dari mahasiswa Setia Bima datang ke sini itu untuk meminta pendapat Bapak atau mewawancarai Bapak tentang selaku ada tugas kami tentang anti korupsi. Menurut Bapak itu seperti apa ya Pak? Oke. Saya berterima kasih karena saya mendapatkan suatu penghargaan hari ini datangi oleh adik-adik dari mahasiswa Setia yang ingin interview saya terkait masalah tugas kalian yang ada di kampus. Oleh karena itu saya akan menjelaskan terkait masalah apa keinginan kalian itu terkait masalah ingin mengetahui tentang apa itu korupsi. Nah, korupsi itu sebenarnya banyak hal. Kalau kita melaksanakan terkait korupsi, ada beberapa jenis korupsi. Pertama, bisa korupsi waktu, bisa yang namanya korupsi keadaan, korupsi uang. Tapi yang sekarang ini yang intens atau yang terus dibicarakan ini adalah masalah korupsi uang. Nah, korupsi itu sebenarnya hal-hal yang sudah tahu itu adalah melanggar hukum sebenarnya. Contoh, yang namanya korupsi itu pertama ada korupsi pengadaan. Pengadaan itu pertama pengadaan proyek gitu kan. Pengadaan yang namanya itu pembebasan lahan, seperti itu kan. Sehingga mereka itu yang dari dasarnya sekian puluh persen akan dilaporkan sekian persen. Contoh, umpama anggaran dasar ada pembebasan lahan yang dikategorikan itu adalah harganya itu adalah 20 miliar contoh seperti itu, mereka akan menambahkan itu adalah sampai 50 dan 60 miliar. Itu sudah jelas itu ada ketemu kan begitu kan. Tapi orang itu pasti akan mengetahui dengan adanya secara interview, secara turun servis di lapangan atau dengan catatan mereka itu menanyakan pada setiap masyarakat. Bagaimana sih yang namanya sistematis yang namanya pembebasan tanah? Harga-harga itu sebenarnya bagaimana, apakah disenangi atau bagaimana kan seperti itu. Karena korupsi ini adalah merupakan hal-hal yang melanggar hukum. Karena kenapa? Yang jelas orang yang korupsi itu adalah mementingkan diri sendiri tanpa memberikan dampak dan efek kepada masyarakat. Nah, hanya itulah yang saya bisa jelaskan untuk tentang apa itu korupsi. Dan lebih dan kurangnya mungkin itu ada tidak terlalu komplit. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Yang setahu saya terkait masalah korupsi itu, itulah inti daripada korupsi itu. Mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain dan menyalahgunakan wewenang. Itulah yang namanya korupsi. Ya, saya minta maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih, saya akhiri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Ya. Selamat siang Kak. Kami dari perwakilan dari mahasiswa Setia Bima ingin bertanya tentang pendapat Kakak apa penyebab terjadinya korupsi. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau korupsi itu hal yang lumrah ya, apalagi kalau dalam masalah pemerintahan. Dan salah satunya yang paling banyak faktor terjadinya korupsi itu adanya kesempatan. Nah, kalau seseorang itu kalau dalam ruang lingkup kerjanya ada celah sedikit aja kesempatan dalam hal untuk korupsi, walaupun itu 100.000 atau 20.000 lah katakanlah sedikit, pasti akan ada kesempatan itu tuh pasti mereka akan ambil gitu, walaupun mereka tuh menganggap ini cuma sedikit, saya ambil aja gitu, padahal itu kan bagian dari korupsi kan. Yang kedua itu kemauan ya. Kalau mereka itu kalau nggak ada kemauan untuk korupsi ya pasti ya nggak akan terjadinya korupsi. Tapi karena adanya kemauan mereka yang kuat banget untuk mengambil uang tersebut walaupun kecil banget 10.000 atau 20.000 ya seperti saya bilang itu, ya kalau kemauannya dia kuat untuk ambil pasti ambil. Dan yang ketiga itu yang paling parah itu adalah kebutuhan hidupnya gitu kan. Ya walaupun dalam lingkup pemerintah itu dilihat kehidupannya itu bisa dikatakan mewah kan, jarang kan orang pemerintah itu hidupnya ada yang
di bawah, ekonomi di bawah kan, pasti mewah semua kan kalau orang pemerintahan. Tapi namanya itu untuk kebutuhan pasti apa ya namanya, semakin gajinya besar, otomatis kebutuhan hidupnya seseorang tuh pasti akan banyak gitu. Begitu juga dengan halnya mereka, kalau mereka itu kebutuhannya pasti banyak, pasti mereka akan melakukan tindak apapun untuk memenuhi kebutuhan itu. Salah satunya adalah dengan cara berkorupsi. Gitu sih kalau menurut saya gitu tentang Ya, korupsi. terima kasih atas pendapat Iya. kakak. Halo, selamat malam. Bisa minta waktu sebentar? Jadi kami dari mahasiswa Setia Bima, Kak. Ya, Ingin bertanya pendapat Kakak. Nah, menurut Kakak bagaimana sih cara mengatasi korupsi di Indonesia ini? oke. Kalau untuk cara mengatasi atau menghilangkannya sih mungkin belum ada ya, karena memang bisa dibilang korupsi itu sudah mendarah daging ya, keturunan. Makanya tetap bakal ada lah di setiap negara. Tapi menurut saya untuk menekan korupsi berkurang dengan cara hukumannya itu lebih diperketat lagi. Seperti kan zaman-zaman sekarang kan kayak ada yang fokus segala macam, mungkin dari pihak yang berwajib aja sih yang harus menanggulanginya, harus memang memberikan hukuman itu benar-benar sah supaya memberikan efek jerah terhadap koruptor tersebut. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Oke, sekian dari kami dan harapan kami itu semoga korupsi di Indonesia ini dapat ditekan atau bahkan mungkin menghilang dari Indonesia ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.